Shalom, salam damai sejahtera bagi saudara dimanapun berada. Saya Pendeta Isolina membagikan renungan hari ini dalam program BSJD GKE di YouTube GKE Official. Mari kita membaca salah satu ayat firman Tuhan terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, Yohanes pasal 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara, dalam kehidupan di dunia ini, seringkali manusia menyukai dan mudah mempercayai sesuatu yang ganjil, gaib, ramalan, mistis, irasional. Manusia sering berada dalam suatu keabsurdan yang dasar religiusnya tidak selalu dapat dijelaskan dengan penalaran yang sehat. Walaupun mungkin mereka telah menempuh pendidikan yang rasional dan kritis. Ingin cepat kaya, cepat dapat jodoh, cepat punya jabatan, cepat sembuh dari penyakit, ingin tahu masa depan. Pakai praktik ramalan, mistis atau gaib dianggap lebih berfungsi. Mereka menganggap hal-hal seperti itu lebih cepat memberikan jawaban ketimbang kalau pakai agama, kita tidak punya power untuk menyuruh Tuhan. Saudara, umat manusia dalam sejarah pun mudah terdorong untuk percaya dan mengabdi kepada ilah-ilah atau dewa-dewi yang memiliki atribut dan bentuk yang mengerikan. Bahkan dalam praktiknya, mereka bersedia melakukan sesuatu yang melukai tubuh, bahkan rela mengorbankan keluarga mereka sendiri. Ironisnya, di pihak lain, manusia sulit untuk menerima dan percaya pada peristiwa penyataan diri Allah dalam bentuk alamiah dan sederhana, sebagaimana peristiwa yang terjadi dalam diri Yesus Kristus. Dalam konteks ini, meskipun kelihatannya hal-hal yang gaib, mistis tampaknya pesona dan luar biasa, kesaksian Alkitab bahwa semua ilah-ilah atau para dewa-dewi adalah hampa dan sia-sia. Semua hanyalah alat tipuan iblis saja untuk memperdaya manusia. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita jangan mudah membiarkan diri dikelabui, dipengaruhi, dimanipulasi oleh perkataan paranormal, baik melalui buku-buku ramalan maupun melalui berbagai media. Misteri kehidupan ini sepenuhnya dipegang dan dikendalikan oleh Sang Pencipta, dan tidak ada kuasa lain yang mampu menyelamatkan dari berbagai kemungkinan yang akan terjadi di masa depan selain daripada Allah saja. Hanya Allah saja yang berkuasa, hanya Allah saja yang mampu bertindak secara luar biasa dalam kehidupan manusia. Dan pekerjaan Allah tidak ada yang sia-sia. Jika Allah menghukum, hukuman dijatuhkan. Jika Allah menyelamatkan, Ia menyelamatkan. Anugerah keselamatan dari Allah telah dipusatkan dalam satu nama saja, yaitu Yesus. Nama Yesus adalah nama yang disampaikan oleh malaikat Allah kepada Yusuf dan Maria supaya memberi nama itu kepadanya. Arti nama Yesus adalah Tuhan Penyelamat. Yesus ditentukan untuk menjadi pribadi yang menyelamatkan dan menebus dosa umat manusia. Yesus adalah penyataan diri Allah yang sejak semula dalam Perjanjian Lama telah dinubuatkan. Yesus hadir, lahir, berkarya dan melayani. Yesus menderita dan mati. Yesus bangkit naik ke surga. Segala kriteria dan ciri-ciri yang ada pada Yesus menunjukkan Dia adalah Mesias yang dinubuatkan. Dan segala sesuatu yang ada pada Yesus sesuai dengan kitab suci. Kriteria dan ciri ini tidak pernah dijumpai dalam kehidupan para tokoh pendiri agama di dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita mengimani Allah sebagai Gembala Agung yang melindungi umat yang lemah, maka kita juga seharusnya memiliki kepekaan tinggi terhadap kehadiran Allah yang telah dinyatakan dalam Yesus Kristus. Beberapa orang menolak percaya karena mereka tidak mampu melihat kemuliaan Allah di balik kemanusiaannya dalam Yesus Kristus. Mereka menolak sebab bagi mereka kematian Yesus bagi dosa sangat tidak terhormat bahkan hina.
tetapi Allah sendiri telah berinisiatif untuk mengalami derita dan kematian seperti itu sebagai tanda kasih-Nya. Saudara, dalam keterikatan kuasa dosa, hidup yang kacau tanpa arti, kekeringan rohani, Sang Juru Selamat datang. Ia menganugerahkan hidup yang mengalirkan kelegaan, sukacita, dan damai sejahtera. Betapapun kita telah jatuh tenggelam dalam dosa, apabila kita mau datang kepadanya dengan penyesalan tulus, undangan kasih dan pengampunannya tersedia bagi kita. Mari saudara, terimalah Kristus dalam hati dan hidup kita, maka kuasa Roh Kudus-Nya akan mengalir bagaikan sumber air yang terus-menerus memenuhi hati dan hidup kita. Ketika kita menghadapi dunia dalam segala tantangannya, kita tidak terlampau takut dan khawatir, karena Yesus hadir menyertai dan menjamin hidup kita dalam pemeliharaannya. Ketika kita telah menemukan sumber air yang sejati, maka hidup kita pun bagaikan aliran-aliran air yang mengalir memberikan dampak kehidupan bagi orang-orang di sekitar kita. Biarlah kuasa Roh Kudus senantiasa memampukan kita untuk menjadi berkat bagi sesama. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyatakan diri ke dalam dunia ini untuk selamatkan kami yang berdosa. Tolonglah kami supaya kami hidup berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Biarlah kami senantiasa menjadi aliran-aliran air Kristus, sehingga dunia mengenal Engkau melalui hidup kami. Biarlah kasih sukacita senantiasa menaungi hidup kami dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Di dalam nama Yesus yang berkuasa, kami berdoa. Amin.